Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Reza Faisal Huda, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Usia. Eh, di sini saya izin memaparkan presentasi untuk tugas UTS analisis laporan keuangan berbasis IT. Yang pertama, pengertian dari beberapa para ahli, saya mengambil Kasmir. Menurut Kasmir, analisis laporan keuangan adalah langkah untuk mengurai data keuangan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menilai perkembangan usaha, tingkat kesehatan, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban maupun menghasilkan laba. Yang kedua, prosedur, langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan menurut Kasmir antara lain, yang pertama, mengumpulkan dan memahami laporan keuangan. Langkah pertama adalah memastikan seluruh laporan keuangan tersedia dan lengkap, seperti neraca, laba, laporan laba rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Kasmir menekankan bahwa analisis tidak akan akurat bila data dasar tidak lengkap atau tidak dipahami dengan benar. Yang kedua, melakukan perbandingan atau komparasi. Melakukan perbandingan atau komparasi, Kasmir menyebutkan bahwa analisis harus disertai perbandingan baik antar periode, yaitu tahun ke tahun, untuk melihat tren atau antar perusahaan, untuk menilai posisi relatif perusahaan. Tujuannya yaitu agar angka-angka tersebut memiliki makna dan tidak berdiri sendiri. Yang ketiga, menggunakan teknik analisis. Kasmir menjelaskan beberapa teknik yang umum dipakai, yaitu yang pertama analisis vertikal. Analisis vertikal untuk menilai persentase setiap pos dalam satu periode laporan keuangan. Teknik ini membantu melihat komposisi atau struktur keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis horizontal, yaitu untuk menelusuri perubahan angka keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini untuk menunjukkan pertumbuhan, penurunan, atau pola yang terjadi dalam kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis laporan keuangan. Eh, Kasmir menekankan penggunaan rasio karena memberikan gambaran cepat dan terukur. Yang keempat yaitu selanjutnya menginterpretasikan hasil. Setiap perhitungan dilakukan, Kasmir menekankan pentingnya penafsiran. Interpretasi mencakup yang pertama, apakah perusahaan sehat atau sebaliknya. Yang kedua, apa saja masalah yang muncul. Yang ketiga, bagaimana yang perlu diperbaiki. Bagaimana yang selanjutnya, bagaimana posisi perusahaan dibandingkan kompetitor. Analisis tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga kesimpulan yang memberikan arah bagi keputusan manajemen. Selanjutnya, yang kelima, mengambil keputusan atau membuat rekomendasi. Tahap terakhir adalah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis seperti efisiensi biaya, perbaikan, perbaikan struktur modal, langkah peningkatan laba, kebijakan, investasi, dan pembiayaan. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan. Ada beberapa jenis dari rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kondisi suatu perusahaan. Menurut Kasmir, rasio keuangan dibedakan menjadi 6, yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan
dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio leverage atau leverage ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva suatu perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang ketiga, rasio aktivitas atau activity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang keempat, rasio profitabilitas atau profitability ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui keuntungan atau laba suatu perusahaan. Yang kelima, rasio pertumbuhan, yaitu rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonomi. Yang keenam, rasio penilaian, yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Yang pertama, rasio likuiditas, current ratio, untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi dengan utang lancar. Contohnya 480 juta dibagi 240 juta menghasilkan nilai 2,0, yang artinya perusahaan dalam kondisi liquid atau cukup aman. Selanjutnya, quick ratio untuk mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Contohnya 480 juta dikurangi persediaan sebesar 150 juta, lalu dibagi utang lancar sebesar 240 juta, menghasilkan angka 1,375. Nah, rasio di atas nilai 1 dianggap perusahaan sehat. Selanjutnya, rasio leverage. Yang pertama, debt to equity ratio atau DER, yaitu untuk mengukur proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang dibandingkan dengan modal sendiri atau ekuitas. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Contoh perhitungan, total hutang 400 juta, total ekuitas 600 juta, jadi 400 juta dibagi 600 juta menghasilkan 0,67. Interpretasinya yaitu DER 0,7 atau 67%. Ini berarti untuk setiap rupiah 1 modal sendiri yang dimiliki perusahaan terdapat 0,67 utang yang digunakan untuk membiayai aset. Karena rasio ini di bawah 1, perusahaan dianggap relatif sehat karena lebih banyak didanai oleh modal sendiri daripada hutang, menunjukkan risiko finansial yang lebih rendah. Yang kedua, debt to asset ratio atau DAR, yaitu untuk mengukur presentasi total aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Rumusnya total hutang dibagi total aset. Contoh perhitungan, total hutangnya 400 juta dibagi total aset senilai 1 miliar. Menghasilkan nilai 0,4. Interpretasi DER 0,4 atau 40%. Ini berarti 40% dari seluruh aset perusahaan 1 miliar dibiayai oleh hutang. Sisanya 60% dibiayai oleh ekuitas atau modal sendiri. Rasio di bawah 0,5 atau 50% umumnya dianggap baik karena menunjukkan bahwa mayoritas aset perusahaan didanai oleh modal pemilik. Yang ketiga, rasio aktivitas. Pertama, inventory turnover. Tujuannya untuk mengukur seberapa cepat perusahaan mengubah persediaan menjadi penjualan. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan atau HPP dibagi persediaan. Contohnya
Harga pokok penjualan atau HPP yaitu 900 juta. Persediaan 150 juta. Jadi 900 dibagi 150 menghasilkan 6 kali. Nah, ini artinya persediaan berputar sebanyak 6 kali dalam setahun. Selanjutnya, receivable turnover. Nah, tujuannya untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menagih piutang dari pelanggan. Rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Contoh perhitungannya, penjualan kredit sebesar 1,2 M, rata-rata piutang 200 juta, jadi 1,2 dibagi 200 menghasilkan 6, nilai 6 kali. Artinya piutang tertagih rata-rata 6 kali dalam setahun. Selanjutnya rasio profitabilitas. Yang pertama net profit margin. Tujuannya untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Contoh perhitungan 120 juta untuk laba bersih, penjualan bersihnya 1 M, jadi 120 juta dibagi 1 M dikali 100%. Memperoleh 12%. 12% dari laba bersih dari penjualan. Selanjutnya return on asset atau ROA menilai kemampuan perusahaan memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Contoh perhitungan 120 juta dibagi total aset 800 juta dikali 100% menghasilkan 15%. ROA sebesar 15% berarti setiap 1 rupiah aset mampu menghasilkan 0,15 laba. Selanjutnya return on equity atau ROE. Tujuannya untuk mengukur tingkat pengembalian terhadap modal yang ditanamkan pemilik. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Contoh perhitungan laba bersih yaitu 120 juta dibagi ekuitas 600 juta dikali 100 menghasilkan 20%. Artinya pemegang saham memperoleh tingkat pengembalian 20% dari modal yang mereka tanamkan. Yang selanjutnya rasio pasar. Pertama earning per shares atau EPS. Tujuannya untuk menggambarkan besarnya laba yang dihasilkan untuk setiap saham yang beredar. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Contohnya laba bersih 10 miliar dibagi jumlah saham beredar 50 juta sama dengan 200 rupiah per saham. Yang kedua ada price earnings ratio atau PER. Tujuannya untuk mengukur seberapa besar penghargaan pasar terhadap laba per saham perusahaan. Rumusnya yaitu harga saham dibagi EPS. Contoh perhitungannya harga saham 5.000, terus EPS-nya 200, jadi menghasilkan nilai 25 kali. Artinya investor bersedia membayar 25 kali dari laba per saham perusahaan. Kesimpulannya, analisis laporan keuangan membantu memahami kesehatan finansial perusahaan secara menyeluruh. Dengan tabel dan perhitungan rasio, pengembalian keputusan menjadi lebih tepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.